Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya 'alim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan engkau melihat kepada orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, dan yang demikian itu lebih membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang pertama, rawi hadis ini adalah Abu Hurairah, seorang sahabat yang sangat terkenal, yang terkenal dengan banyaknya riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzuru. Unzuru ini adalah perintah kepada kita umatnya untuk melihat kepada apa? Ila man huwa asfala minkum, melihat kepada orang-orang yang berada di bawah kita. Orang-orang yang berada di bawah kita meliputi dua perkara, yaitu berada di bawah kita dalam hal duniawi atau dalam hal ukhrawi. Jadi kalau kita melihat ternyata tidak semua orang itu dalam satu derajat dalam hal kenikmatan. Manusia diberikan kenikmatan yang berbeda-beda. Demikian juga dalam hal ketaatan. Ternyata manusia tidak satu derajat dalam hal ketaatan. Berbeda-beda. Ada yang nikmat yang diberikan kepadanya itu banyak, melimpah ruah. Ada yang nikmat yang diberikan sedikit. Ada yang ketaatannya itu alhamdulillah. Ada yang ketaatannya itu kadang-kadang. Ya, kadang taat, kadang maksiat. Bahkan maksiatnya mungkin lebih banyak dari ketaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita, umatnya, untuk melihat orang yang di bawah kita dalam dua hal ini, baik dalam hal yang berkaitan dengan dunia maupun dalam hal yang berkaitan dengan akhirat. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan engkau melihat kepada orang yang di atas kalian. Kenapa jangan engkau melihat kepada orang yang di atas kalian? Yang pertama, orang yang di atas kalian yang dimaksud ini adalah lawan dari orang yang di bawah kalian. Jadi kalau orang yang di bawah kita adalah orang yang di bawah kita dari sisi duniawi, misalkan kenikmatan, harta, jabatan dan sebagainya. Sebaliknya orang yang di atas kalian dalam sisi duniawi. Demikian juga orang yang di atas kalian di sini juga orang yang di atas kalian dari sisi ukhrawi, dari sisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melihat ke bawah dan melarang kita untuk melihat ke atas? Beliau menjelaskan, fahuwa ajdar alla tazharu ni'matallahi alaikum. Jadi yang demikian itu, apabila kalian melakukan sesuai dengan yang aku perintahkan, maka yang demikian itu lebih bisa membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini yang pertama adalah dalil bahwasannya ya, setiap manusia itu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan nikmatullah alaikum. Jadi Rasulullah menisbatkan nikmat yang kita dapatkan itu dari Allah. Dari sini kita bisa mengatakan bahwasanya semua manusia itu mendapatkan kenikmatan dari Allah. Sepanjang nafasnya masih berhembus, nyawanya masih ada di dalam badannya, maka dia mendapatkan kenikmatan dari Allah. Dan kenikmatan itu bisa jadi berbeda-beda. Kenikmatan itu tidak satu derajat, namun semuanya mendapatkan kenikmatan dari Allah.
Jadi sedikit banyak itu semuanya kenikmatan dari Allah. Oleh karenanya ya, di dalam sebuah firman ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi wa in ta'uddu, seandainya kita menghitung-hitung nikmat Allah atas diri kita, kita tidak akan bisa menghitungnya. Kita merasa nikmat yang kita miliki sedikit, namun pada hakikatnya kalau kita mencoba untuk menghitung nikmat yang ada, maka kita tidak bisa menghitungnya. Ini menunjukkan bahwasanya kadangkala kita itu tidak sadar dengan nikmat yang ada pada diri kita. Makanya hadis ini datang memerintahkan kita untuk melihat ke bawah, supaya kita sadar dengan nikmat yang ada pada diri kita. Jadi nikmat yang ada pada diri kita itu tidak akan kita rasakan kecuali kalau kita membandingkan antara diri kita dengan orang-orang yang berada di bawah kita. Taruhlah dalam hal harta, kita mungkin kadang merasa, kenapa sih gaji kita cuma sekian, kenapa sih kita cuma memiliki harta sekian, rumah kita juga seperti ini ya, hewan peliharaan kita dan sebagainya, ladang kita dan sebagainya. Kita merasa seolah-olah kita itu kekurangan. Kita merasa seolah-olah kita tidak mendapatkan nikmat dari Allah kecuali cuma sedikit saja. Padahal kalau seandainya kita lihat di luar sana orang-orang yang mereka tidak memiliki rumah, orang-orang yang dimana setiap harinya mereka harus meminta-minta, orang-orang yang selalu kekurangan, sehari makan kadang besok tidak makan, maka kita akan menyadari bahwasanya oh ternyata apa yang kita dapatkan ini, meskipun kita merasa itu sedikit, namun itu adalah sesuatu yang besar, karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya apa yang kita dapatkan ini dimiliki oleh orang lain dan kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain tadi, maka kita akan merasakan bahwasanya oh ternyata dulu nikmat yang kita miliki dulu itu adalah nikmat yang luar biasa. Taruhlah kita melihat pada diri kita pribadi, kita lihat nikmatnya melihat dengan mata kita. Ini seandainya orang yang buta ditawari untuk bisa melihat dengan membayar sejumlah uang, maka dia akan berani membayar dengan harga berapapun dengan satu nikmat melihat ini. Demikian juga nikmat berbicara. Seandainya orang yang bisu ditawari ya, supaya dia bisa berbicara dengan balasan dia harus membayar sejumlah uang, maka pasti dia akan membayarnya berapapun. Demikian juga nikmat mendengar. Seandainya orang yang tuli ditawari untuk bisa mendengar dengan membayar imbalan sejumlah uang tertentu, dia pasti akan membayarnya dengan nilai berapapun. Ini nikmat yang luar biasa. Kadang-kala kita meremehkan nikmat ini karena sejak lahir kita sudah merasakannya, sejak lahir kita sudah bisa melihat, sejak lahir kita sudah bisa berbicara, sejak lahir kita sudah bisa mendengar. Akhirnya nikmat yang selalu menyertai kita tidak merasakan bahwa itu sebuah nikmat. Baik, jamaah yang dirahmati Allah SWT, kalau kita sadar bahwasanya nikmat itu berasal dari Allah, maka kita harus sadar bahwasanya sebuah nikmat tidaklah kita minta kecuali dari Allah. Nikmat itu milik Allah. Allah SWT menisbatkan nikmat itu kepada dirinya. Wa in ta'uddu ni'matallah. Rasulullah SAW menisbatkan nikmat itu kepada Allah. Alla tazdaru ni'matallah. Berarti kalau nikmat itu adalah milik Allah, maka selanjutnya kita tidak meminta nikmat kecuali dari pemiliknya. Kita tidak meminta rezeki kecuali dari Allah SWT. Kita tidak meminta kesehatan kecuali dari Allah SWT. Kita tidak meminta hidayah kecuali dari Allah SWT. Kita tidak meminta segala sesuatu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala kecuali dari Allah. Di sini akan tampak ya ketergantungan seorang hamba kepada Ar-Rabb As-Samad, zat yang maha bergantung kepadanya segala sesuatu. Di sini akan tampak ubudiyah seorang hamba. Jadi bagaimana seorang hamba itu betul-betul khudu', betul-betul khusyuk, betul-betul beribadah kepada Allah, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena segala yang dia miliki dan segala yang dia pinta itu berasal dari Allah. Dia tidak punya daya upaya. Demikian juga makhluk yang lain, manusia yang lain.
dia sama seperti dirinya. Dia tidak memiliki kemampuan apapun. Segala apa yang dimiliki oleh dirinya berasal dari Allah. Bahkan dia pun meminta dari Allah. Bagaimana kita bisa meminta dari orang ini? Bagaimana kita bisa meminta dari makhluk ini, padahal pemilik daripada segala nikmat adalah Allah SWT. Di sini akan tampak tauhid uluhiyah kita, dan tampak sebelumnya adalah tauhid rububiyah kita, pengakuan bahwasanya Allah adalah zat pemberi rizki. Allah adalah zat pemberi rizki, satu-satunya yang mampu untuk memberikan rezeki kepada kita adalah Allah SWT. Allah adalah zat pemberi kenikmatan, satu-satunya yang mampu memberi kenikmatan hanyalah Allah. Ada pengakuan dari diri kita bahwasanya kita tidak akan bisa apapun, tidak memiliki daya upaya apapun kecuali kalau Allah berkehendak kita mampu untuk melakukannya. Kemudian yang kedua, setelah kita mengakui bahwasanya segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita harapkan, segala sesuatu yang kita pinta dari Allah, maka kita harus mewujudkannya dalam ibadah kita, dalam ibadah kita, dalam ketaatan kita, dalam permohonan dan doa kita. Kita berdoa kepada Allah. Jangan kita berdoa kepada makhluk. Jangan kita berdoa kepada malaikat, meskipun malaikat itu adalah makhluk yang taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepadanya. Jangan minta kita kepada nabi, ya, meskipun nabi itu adalah makhluk yang dekat dengan Allah SWT. Jangan minta kita kepada wali, namun mintalah kepada Allah SWT, yang mana Allah SWT lah yang memiliki segala sesuatu. Kenikmatan yang kita miliki sekarang, kenikmatan yang kita harapkan, kenikmatan yang kita minta, semua berasal dari Allah. Maka janganlah kita pinta kecuali dari pemiliknya. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, hadis ini juga merupakan dalil tentang kewajiban bersyukur. Dan syukur itu adalah sesuatu yang akan mendatangkan kenikmatan yang lain. Allah SWT berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jadi seandainya kalian itu bersyukur, maka aku akan menambahkan nikmatku kepada kalian. Jadi syukur itu merupakan pancingan untuk nikmat yang lain supaya datang. Ketika seorang hamba memiliki nikmat, dan dengan nikmat itu dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah, engkau telah memberikan kesehatan kepadaku. Alhamdulillah ya Allah, engkau telah memberikan hidayah kepadaku. Alhamdulillah ya Allah, engkau telah memberikan rasa aman, kenyamanan kepadaku. Alhamdulillah ya Allah, engkau telah mencukupi rezekiku. Ketika seorang hamba bersyukur, maka Allah akan menambahkan hidayah, menambahkan keamanan, menambahkan kesehatan, menambahkan segala sesuatu yang ia butuhkan. Jadi hadis ini merupakan dalil wajibnya bersyukur, dan bahwasanya bersyukur itu adalah salah satu sebab tambahnya sebuah kenikmatan. Kenapa kita disuruh melihat ke bawah? Kita disuruh melihat ke bawah supaya kita lebih bisa bersyukur. Ketika kita melihat orang yang ada di bawah kita, ternyata apa yang Allah berikan kepada kita melebihi apa yang Allah berikan kepada orang lain. Berarti ini adalah nikmat. Dan nikmat ini supaya tidak pergi, maka kita wajib untuk mensyukurinya. Sebaliknya, apabila seorang melihat ke atas, maka dia akan merasa kurang terus. Akhirnya dia tidak mau bersyukur karena dia merasa kurang. Dan telah kita jelaskan yang dimaksud dengan orang yang di bawah kita, masuk diantaranya adalah orang yang di bawah kita dari perkara-perkara duniawi, seperti harta. Maka kita lihat orang yang di bawah kita dari segi harta. Apa yang kita miliki sekarang ini, rumah, kendaraan, harta benda, pekerjaan, coba kita bandingkan dengan orang-orang yang di bawah kita. Mereka-mereka tunawisma yang tidak memiliki tempat tinggal, mereka-mereka pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan, orang-orang yang tidak memiliki kendaraan yang layak, transportasi yang bisa mereka gunakan untuk bepergian. Coba kita melihat mereka, kita bandingkan apa yang Allah berikan kepada kita dengan apa yang mereka dapatkan. Sungguh ya, seandainya kita jujur, kita mau mengakui ternyata nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak, dan nikmat ini wajib kita syukuri.
Demikian juga kita melihat kepada orang yang di bawah kita dari segi jamal, ya, dari segi tampang, ya. Tampang ini termasuk nikmat Allah SWT. Allah menciptakan kita yang laki-laki misalkan dengan tampang yang bagus, yang tampan, gagah, perkasa, yang wanita dengan tampang yang cantik, ya. Ini semua adalah nikmat dari Allah SWT. Kita melihat bahwasanya ada orang-orang di sana yang Allah ciptakan, ya, dengan bentuk yang tidak sempurna. Orang-orang yang cacat, orang-orang yang kalau kita melihat parasnya maka kita akan ketakutan. Ini kita harus bersyukur kenapa Allah jadikan kita memiliki mata yang dua yang sehat semua, memiliki hidung, mulut, dua telinga, semuanya sehat. Sehingga ketika kita bertemu dengan orang, orang akan senang melihat kita. Orang akan senang melihat tampang kita. Mereka tidak takut dan tidak lari. Padahal di sana, di luar sana ada orang-orang yang kadangkala ketika kita melihat tampangnya sangat mengerikan. Entah itu karena cacat atau karena kecelakaan. Maka kita harus bersyukur dengan penciptaan Allah SWT yang mana Allah menyempurnakan penciptaan kita. Makanya di antara sebuah doa, ya, yang kita ucapkan ketika kita bercermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah ciptaanmu, tampangku, parasku, maka perindahlah akhlakku. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Demikian juga dari segi nasab, kita harus bersyukur. Kita dilahirkan dari orang tua, ayah, ibu yang jelas. Ayah, ibu yang terikat dalam sebuah perkawinan yang sah. Nasab kita jelas, alhamdulillah. Begitu banyak orang-orang yang di sana yang nasabnya tidak jelas, tidak diketahui mana bapaknya. Ini kita harus bersyukur, alhamdulillah. Ternyata ini adalah nikmat Allah. Kadangkala orang-orang yang mereka itu dengan nasab-nasab yang seperti itu, nasab yang tidak jelas, itu mereka mengalami tekanan yang luar biasa. Diejek oleh teman-temannya, tidak diterima di dalam masyarakat. Ini alhamdulillah kita dengan nasab yang jelas, akhirnya orang-orang menghormati kita. Akhirnya teman-teman kita menerima kita. Ini adalah kenikmatan dari Allah SWT. Kenikmatan tanpa kita meminta kepada Allah. Allah ternyata telah menjadikan kita lahir dari rahim ibu, yang mana ibu kita itu mengandung dalam posisi menikah dengan ayah kita. Jadi ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Karena sebab itulah kita diterima oleh masyarakat. Karena sebab itulah masyarakat yang menghormati kita. Nah, demikian juga kita melihat orang yang di bawah kita dari segi akal. Betapa banyak ya orang-orang yang mereka memiliki otak sama dengan kita, namun mereka tidak memiliki akal. Allah tidak memberikan kepada mereka akal. Ya, kalau kita lihat di rumah sakit jiwa, banyak sekali orang masih muda-muda, tampan, cantik, namun ternyata Allah cabut kenikmatan akal. Akhirnya tidaklah berguna, ya, masa mudanya, tidaklah berguna ketampanan dan kecantikannya. Karena akal ini adalah keistimewaan manusia. Allah SWT memuliakan manusia di atas makhluk yang lain, sehingga Allah memerintahkan malaikat dan juga iblis untuk bersujud kepada manusia. Karena apa? Karena nikmat akal ini. Dan akal ini adalah madarut taklif. Jadi taklif, seseorang dibebani dengan taklif supaya dia mendapatkan pahala, supaya dia mendapatkan dosa ketika berbuat kemaksiatan. Ini karena dia berakal. Makanya orang-orang yang berakal ini kalau berbuat dosa, kalau berbuat kemaksiatan dapat dosa, kalau berbuat ketaatan dapat pahala. Akal ini adalah sesuatu nikmat yang luar biasa. Taruhlah kita lihat ya, bukan orang-orang yang gila. Orang-orang gila sudah jelas mereka tidak memiliki akal. Tapi orang-orang yang akalnya itu pendek. Jadi akalnya itu pendek. Ya, segala sesuatu dia hadapi dengan emosi. Salah sedikit langsung pukul rata. Artinya orang-orang yang tidak bisa mengendalikan akalnya. Dia punya akal, namun akal tersebut tertutup
ya, tertutup dengan emosi, tertutup dengan hawa nafsu. Kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Allah telah memberikan kita nikmat akal, sehingga dengan akal ini kita berpikir. Dengan akal ini kita juga bisa membedakan yang hak dan yang batil. Ketika ada dua amalan, yang satu ada dalilnya, yang satu tidak ada dalilnya, kita tahu, oh ternyata amalan yang benar adalah amalan yang ada dalilnya. Ketika ada syubhat, ya, kita bisa memilah syubhat ini dengan akal kita, ya, kita cocokkan syubhat ini apakah cocok dengan dalil, apakah cocok dengan Al-Quran, apakah cocok dengan sunnah Nabi SAW. Oh ternyata tidak cocok, berarti ini tidak benar, ini adalah syubhat. Kenikmatan yang luar biasa akal ini. Makanya ketika Allah memberikan kepada kita akal, yang mana dengan akal kita bisa membedakan yang hak dan yang batil, maka kita wajib bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian kita juga melihat kepada orang yang di bawah kita dari sisi kesehatan. Ya, kita alhamdulillah sehat, bisa duduk bermajelis, bisa menyimak kajian, bisa melakukan aktivitas apa saja. Mau kerja oke, mau olahraga silahkan, bersepeda silahkan. Aktivitas apa saja kalau kita sehat bisa kita kerjakan. Coba kita lihat orang-orang yang sakit, mereka yang harus terpuruk, ya, di atas ranjang, tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak, bahkan kencing saja mereka harus, ya, dibantu, ya, harus dibantu. Buang air besar mereka harus dibantu. Coba kita sekali-kali kunjungi ke rumah sakit itu, kita lihat berapa banyak orang, ya, yang menderita penyakit, yang dengan penyakitnya ini dia tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana kita bisa. Lantas apa yang bisa kita lakukan ketika Allah memberikan nikmat sehat ini? Apakah kita tidur-tiduran? Berarti kita sama dengan orang yang sakit. Orang yang sakit tidur, tapi ada uzurnya. Kita tidur tidak ada uzurnya. Atau apa? Atau kita gunakan dengan kemaksiatan, berarti kita lebih buruk daripada orang yang sakit. Lebih baik dia sakit, tidak melakukan maksiat. Atau kita lakukan dan kita isi dengan ketaatan. Inilah yang harus kita lakukan. Jadi kita melihat orang yang di bawah kita dari sisi kesehatannya, oh ternyata banyak orang yang sakit. Oh ternyata kesehatan yang Allah berikan kepadaku ini adalah sebuah nikmat, maka kita syukuri. Dan syukur itu kita wujudkan dengan memanfaatkannya untuk ketaatan kepada Allah SWT. Kemudian kita melihat orang yang di bawah kita dari sisi kekuatan. Ya, mungkin Allah berikan kepada kita kekuatan jasmani. Allah lebihkan kita dengan kekuatan jasmani. Coba kita lihat orang-orang yang lemah, orang-orang yang jompo, ya, yang tua renta, anak-anak kecil. Kita manfaatkan kekuatan ini. Alhamdulillah dengan kekuatan kita mampu untuk puasa Daud, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid. Oh ternyata alhamdulillah dengan kekuatan ini kita mampu untuk melakukan apa yang tidak mampu dilakukan oleh orang lain. Dengan kekuatan kita mampu untuk melakukan sholat malam, yang mana orang lain tidak mampu, ya, karena orang tersebut lemah. Dengan kekuatan kita, oh ternyata kita mampu untuk membantu orang lain menyeberang jalan, membantu orang lain misalkan mengangkat sesuatu yang orang itu tidak kuat. Artinya kita lihat orang yang di bawah kita supaya kita lebih bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah berikan kekuatan kepadaku sehingga aku mampu untuk melakukan segala ketaatan kepadamu, sehingga aku mampu untuk membantu hamba-hambamu, mereka yang lemah aku bantu dengan kekuatan yang ada pada diriku. Kemudian melihat orang lain yang di bawah kita dari segi pekerjaan. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang mulia, yang tidak hina. Betapa banyak orang yang pekerjaannya hina, ya, kalau kita lihat memang pekerjaan tersebut halal, kita bukan katakan itu haram, bukan, itu pekerjaan yang halal, ya, contohnya misalkan orang yang mengambil sampah dari rumah ke rumah, pekerjaan yang halal. Selama itu adalah pekerjaan yang halal, maka tidak aib, ya, bukan aib. Namun kadangkala di mata orang
orang-orang seperti itu tidak dihargai. Di mata orang seperti itu disepelekan. Alhamdulillah kita memiliki pekerjaan yang mana kita dihormati oleh orang lain. Kita sebagai tenaga medis, dokter, perawat, sebagai polisi, tentara, guru, dosen, orang-orang yang dihormati, pedagang, ini semua pekerjaan-pekerjaan yang di mata orang adalah pekerjaan yang terhormat. Alhamdulillah kita bersyukur. Betapa banyak orang-orang yang memiliki pekerjaan yang meskipun pekerjaan itu halal, Anda tidak katakan itu haram. Meskipun pekerjaan itu halal, namun di mata orang pekerjaan itu adalah pekerjaan yang terhina. Apalagi kalau pekerjaan itu adalah pekerjaan yang haram. Fal'iyadzubillah. Kemudian kita juga melihat orang lain dari sisi musibah, orang yang lebih rendah dari kita dari segi musibah. 1 bulan yang lalu ada rekan kami yang tertimpa musibah secara berturut-turut. Yang pertama kakaknya meninggal, kemudian setelahnya kakaknya meninggal, pokoknya 3 kali berturut-turut kerabatnya meninggal. Musibah yang luar biasa. Kalau kita teringat bahwasanya orang ini mendapatkan musibah, dan aku ternyata alhamdulillah selama 1 bulan ini tidak ada musibah sama sekali. Orang tuaku sehat, saudaraku juga masih sehat bugar, anak-anakku sehat, istriku sehat, alhamdulillah. Berarti di sini kita sadar bahwasanya itu adalah nikmat dari Allah. Ketika melihat orang lain mendapatkan musibah, memang kita sedih merasa bahwa kita kan satu tubuh. Orang mukmin dengan mukmin yang lain itu ibaratnya satu tubuh. Kalau yang satu sakit maka yang satu merasakan kesakitannya. Namun itu dari sisi yang lain. Ini dari sisi supaya kita merasakan nikmat Allah. Maka kita katakan alhamdulillah, Allah telah menyelamatkan diriku dari musibah. Coba kalau kita lihat fulan mendapatkan cobaan yang luar biasa. Ayahnya mati, kemudian ibunya setelahnya menyusul, adiknya, anak-anaknya dan sebagainya. Coba kalau kita lihat ujian yang dialami oleh Nabi Ayub. Ujian yang dialami oleh Nabi Ayub. Hartanya habis. Kemudian anak-anaknya meninggal. Tidak tersisa kecuali dirinya dengan istrinya. Kemudian tidak berselang lama istrinya pun pergi. Bagaimana kita kalau seandainya kita di posisi Nabi Ayub? Pasti kita tidak akan kuat. Pasti kita tidak akan kuat. Alhamdulillah Allah telah memberikan kepada kita keselamatan dari ujian-ujian tersebut. Ya meskipun kita diuji dengan ujian yang lain, namun ujian kita tidak sampai seberat ujian yang mereka alami. Kita perlu bersyukur kepada Allah SWT. Jadi kita tidak perlu meminta ujian, tidak perlu meminta musibah supaya derajat kita diangkat. Allah lebih tahu ujian apa yang cocok bagi kita. Ketika kita mendapatkan ujian yang ringan, yang kita bisa mengatasinya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian kita melihat orang lain yang lebih rendah dari kita dari sisi keamanan yang ada di daerahnya. Coba kita tengok saudara-saudara kita yang ada di Yaman, yang ada di Suriah, yang mana mereka takut. Setiap hari mereka merasa ketakutan. Tidak hanya malam, siang hari mereka pun takut. Setiap hari mereka takut kalau ada bom yang meledak dan mereka mati. Mereka takut untuk pergi ke jalan. Mereka juga takut untuk tinggal di dalam rumah. Ini musibah yang luar biasa. Ya. Kita bersyukur alhamdulillah negeri kita aman. Ya, tidak ada pertikaian, tidak ada perang saudara, tidak ada bom yang meledak. Aman, alhamdulillah. Kita bisa melaksanakan aktivitas kita, pergi untuk bekerja, pergi ke masjid untuk sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Ini adalah kenikmatan yang perlu disyukuri. Supaya apa? Supaya Allah menambah kenikmatan ini. Supaya kenikmatan ini tidak pergi. Makanya kita lihat di mana saudara-saudara kita di negara lain yang mereka sedang terjadi perang saudara, yang terjadi pembunuhan,
peperangan dan sebagainya. Kita alhamdulillah di sini merasa aman, bisa melaksanakan aktivitas dengan aman, bisa melakukan ibadah dengan aman. Alhamdulillah, kita perlu bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian kita lihat orang yang di bawah kita dari segi kebahagiaan. Ini kebahagiaan ini sesuatu yang tidak bisa diukur. Kebahagiaan berasal dari hati. Ada kalanya kita ini orang yang tidak punya apa-apa. Banyak orang yang di atas kita. Dari segi harta banyak orang yang di atas kita. Dari segi pekerjaan banyak orang yang di atas kita. Dari segi apapun banyak orang yang di atas kita. Namun ternyata kita lebih bahagia dari orang-orang tersebut. Ini kebahagiaan tidak bisa diukur dengan sesuatu yang nampak. Karena kebahagiaan berasal dari hati. Ketika Allah memberikan kepada hati kita kebahagiaan, as-sa'adah fil qulub, Allah memberikan, menjadikan kebahagiaan itu di hati kita, maka itu adalah kebahagiaan yang perlu kita syukuri. Betapa banyak ya orang yang sudah mendapatkan segala sesuatu, apa yang dia inginkan dia dapatkan. Uang ada, istri ada, anak ada, mau apapun dia tinggal bilang saja maka akan datang. Namun ternyata hatinya tidak bahagia, hatinya murung, sedih, tidak bahagia. Ternyata Allah berikan kebahagiaan itu kepada kita. Meskipun kita selalu kekurangan, kadang kita kekurangan, untuk makan saja kekurangan, kadang kita harus berhutang. Namun ternyata Allah berikan kebahagiaan yang luar biasa. Ketika datang waktu tidur, kita tidur terlelap, ya, tidur dengan tanpa ada beban sama sekali. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Makanya kita harus bersyukur dengan kenikmatan kebahagiaan yang Allah berikan di dalam hati kita. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, tidak hanya dalam perkara dunia kita melihat ke bawah. Ternyata dalam perkara akhirat pun kita melihat ke bawah. Di antaranya adalah kadangkala kita mendapati di sekeliling kita orang yang masih kufur kepada Allah. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Ini kita perlu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan hidayah kepadaku. Engkau jadikan aku lahir dari rahim, ya, seorang wanita yang mukminah, dari ayah yang mukmin, yang mana mereka berdua mendidikku dengan pendidikan iman, sehingga aku menjadi seperti ini sekarang. Alhamdulillah, seandainya aku lahir dari mereka yang tidak beriman, maka aku tidak tahu apakah aku akan seperti ini ataukah aku seperti mereka yang tidak beriman. Ini perlu disyukuri. Bahkan ini nikmat yang paling besar. Karena nikmat inilah yang akan memberikan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Jadi nikmat iman ini nikmat yang paling besar. Harus kita syukuri dan lebih kita syukuri daripada nikmat-nikmat duniawi yang kita sebutkan tadi. Jadi kita lihat orang-orang kafir ini, wah ini kasihan mereka, ya. Mereka di dunia mungkin bisa senang, namun di akhirat mereka akan kekal di neraka. Demikian juga ketika melihat orang, ya, diuji dengan melakukan amalan-amalan syirik. Karena syirik ini adalah dosa yang sangat besar. Bahkan dosa syirik ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa syirik tidak diampuni. Kalau seseorang mati dalam kesyirikan, maka pasti tempatnya adalah di neraka. Ketika kita melihat ada orang-orang yang melakukan amalan kesyirikan, maka kita bersyukur kenapa Allah SWT menghindarkan kita dari amalan syirik. Ya, kita wajib berdakwah, ini dari sisi yang lain. Dari sisi yang lain kita wajib berdakwah, kita wajib mengingatkan. Namun dari sisi supaya kita bisa bersyukur, maka ketika kita melihat orang-orang yang diuji Allah dengan kekufuran, diuji dengan kesyirikan, kita bersyukur. Alhamdulillah, ya Allah, Engkau telah memberikan hidayah kepadaku untuk menjadi ahli tauhid, orang-orang yang bertauhid, bukan orang-orang yang berbuat syirik. Ketika orang-orang melihat orang-orang yang melakukan amalan bid'ah, kita juga harus bersyukur kepada Allah SWT. Ya Allah, alhamdulillah, Engkau telah menunjukkan kepadaku jalan yang benar. Alhamdulillah, Engkau telah memberikan kepadaku hidayah sunnah, sehingga aku tidak seperti mereka yang berbuat perkara-perkara bid'ah. Ketika melihat orang yang berbuat maksiat, kita juga harus bersyukur.
Karena alhamdulillah ya Allah Engkau telah menjaga sehingga diriku tidak terperangkap ke dalam maksiat, sehingga aku istiqomah dan bisa untuk terus melakukan ketaatan kepadamu ya Allah. Ini merupakan kenikmatan yang harus kita syukuri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah kenapa kita melihat ke bawah dan bukan melihat ke atas adalah bahwasanya melihat ke bawah itu ya membuat syukur kita itu terus. Jadi kita tidak merasakan bahwasanya tidak ada hari di situ nikmat Allah ya tidak kita dapatkan. Bahkan setiap hari kita selalu bergelimang dengan nikmat Allah. Ya, kalau kita ingat selalu hadis ini, kita selalu melihat ke bawah, maka setiap hari kita sadar bahwa setiap hari kita bergelimang dengan nikmat Allah. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lisan, nikmat tidur, nikmat makan. Semua ini adalah nikmat. Berarti dengan kita sadari bahwasanya kita bergelimang di atas nikmat Allah, maka syukur kita akan terus. Bahkan semakin hari akan bertambah syukur kita. Dan dengan bertambahnya syukur kita itu, maka Allah akan semakin menambah nikmat kita. Ya. Yang awal mulanya nikmat kita levelnya begini, ketika kita bersyukur maka nikmat kita bisa jadi levelnya akan bertambah. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga merupakan dalil tentang pengakuan ya. Pengakuan tentang apa? Tentang banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, ternyata kalau kita periksa satu persatu apa yang kita miliki, oh luar biasa nikmat Allah. Luar biasa. Dari diri kita, harta kita, semua yang kita miliki ternyata itu adalah nikmat Allah yang luar biasa. Ini akan memunculkan pengakuan bahwasanya Allah SWT rahimun kepada kita. Allah sayang kepada kita. Buktinya adalah Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa banyaknya kepada kita. Di dalam sebuah ayat Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian hendak menghitung nikmat Allah SWT, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Memang benar, kita tidak akan bisa menghitungnya. Ya, kita tidak akan bisa menghitungnya. Lantas apa yang kita lakukan dengan nikmat yang sebanyak ini? Yang kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah SWT. Bersyukur. Terus kita bersyukur kepada Allah SWT, dan tata cara syukur kepada Allah yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah memperbanyak perkataan alhamdulillah. Ini syukur yang pertama adalah dengan lisan kita. Kita katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Kemudian ketika terjadi nikmat yang baru ya, nikmat yang baru yang kita rasakan, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Ini diantara bentuk syukur kita. Jadi syukur bil lisan dengan mengatakan alhamdulillah, syukur dengan perbuatan kita. Ketika setiap kali ada nikmat yang baru datang kepada kita, maka kita bersujud untuk syukur sebagai bukti syukur kita kepada Allah SWT, untuk menunjukkan bahwasanya diri kita itu butuh kepada Allah. Diri kita itu tunduk kepada Allah, tunduk di bawah ketaatan Allah SWT. Maka apa yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, itu akan kami gunakan untuk melakukan ketaatan kepadamu. Apa yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, tidak akan kami gunakan untuk berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Ini sujud syukur disunahkan ketika seseorang mendapatkan kenikmatan yang baru. Sebagai contoh, ketika seseorang ya, misalkan menunggu istrinya sedang melahirkan dan dia was-was apakah nanti akan selamat atau tidak, ternyata Allah menyelamatkan kedua-duanya. Istrinya selamat dan anaknya pun selamat. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Maka di sini disunahkan untuk bersujud syukur. Seorang pelajar yang di hari ujian, kemudian datang waktu di mana nilai ujian itu akan dia dapatkan, entah dia lulus atau tidak.
Ketika ternyata dia lulus, maka ini adalah kenikmatan yang baru. Disunahkan untuk sujud syukur. Seorang yang melamar pekerjaan, ternyata dia termasuk orang-orang yang diterima, maka di sini disunahkan untuk sujud syukur. Dan kenikmatan apapun, kenikmatan yang baru, ya, kenikmatan hidayah, kenikmatan ilmu, maka di sini disunahkan kita untuk sujud syukur. Demikian juga kenikmatan ketika Allah menampakkan kepada kita orang-orang yang berbuat maksiat. Ya, setelah kita menasihati orang tersebut, ternyata orang tersebut tidak mau meninggalkan maksiat. Di sini kita disunahkan untuk bersujud syukur, bahkan menampakkan sujud syukur kita di hadapan orang tersebut. Tampakkan supaya apa? Ya, supaya kita merasakan bahwasanya ini nikmat Allah. Ternyata ada orang yang ketika mendapatkan hidayah, ketika didakwahi ternyata tidak menerima. Sedangkan kita alhamdulillah didakwahi, dapat hidayah, ternyata kita menerima hidayah tersebut. Kemudian di antara amalan yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan syukur kita kepada Allah SWT adalah memanfaatkan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan kepada Allah. Allah memberikan kita kaki. Kaki itu kita gunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang diridai Allah SWT, ke masjidnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kaki ini kita gunakan untuk berdiri dalam rangka ketaatan kepada Allah, berdiri sholat malam, qiyamul lail, sholat sunnah, terlebih lagi sholat fardu. Allah berikan kepada kita tangan, ya, tangan ini untuk beraktivitas. Kita gunakan tangan ini untuk menolong orang-orang yang lemah. Kita gunakan tangan ini, ya, untuk bekerja dengan pekerjaan yang halal, membuat sesuatu yang bermanfaat. Tangan ini untuk berjual beli dan sebagainya. Allah berikan kepada kita lisan. Yang lisan ini kita gunakan untuk berkomunikasi. Maka berkomunikasilah dengan sesuatu yang bermanfaat. Kita gunakan lisan ini untuk berdakwah, untuk beramar ma'ruf nahi munkar, untuk mengajarkan kepada orang lain ilmu. Ini adalah sesuatu yang bermanfaat. Kita gunakan lisan ini untuk bertanya tentang sesuatu yang tidak kita ketahui hukumnya. Allah berikan kepada kita mata. Mata ini kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, untuk melihat sesuatu yang diridai Allah SWT, untuk membaca Al-Quran, untuk membaca buku-buku tentang Islam. Allah memberikan kepada kita telinga. Telinga ini kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan tentang kajian-kajian tentang ilmu dan sebagainya. Allah berikan kepada kita harta. Harta ini adalah titipan. Buktinya ketika kita mati, harta ini tidak kita bawa. Berarti harta ini adalah titipan. Harta ini adalah sementara. Allah berikan dan amanahkan kepada kita harta supaya kita apa? Supaya kita bisa melakukan ketaatan dengan harta ini. Supaya kita bisa memberikan zakat yang merupakan kewajiban harta. Supaya kita bisa berinfak, membantu orang-orang miskin, orang-orang duafa, anak-anak yatim, membantu mereka yang sedang fokus untuk mengkaji ilmu, ya, para penuntut ilmu, dan orang-orang yang menyampaikan ilmu, para asatidzah, para masyayikh, guru-guru kita, orang-orang yang fokus untuk menyampaikan ilmu, berdakwah, yang mereka tidak sempat, ya, untuk bergelut dengan harta sebagaimana kita. Kita gunakan harta-harta itu untuk sesuatu kemaslahatan yang mana kebaikannya akan kembali kepada diri kita. Karena kita tahu bahwasanya ini adalah titipan dari Allah SWT, dan ini tidak akan kekal. Buktinya ketika kita mati, maka ini akan kita tinggalkan. Bahkan di banyak kesempatan harta ini akan menjadi musibah. Betapa banyak, ya, orang yang memiliki harta yang banyak ternyata menjadi sasaran korban pencurian, sasaran korban pembunuhan, sasaran korban perampokan. Karena harta ini mereka menjadi incaran mereka, para penjahat. Karena harta kita ini ketika kita mati, akhirnya anak-anak kita saling bermusuhan, mereka berebut warisan. Ini karena harta. Makanya harta, kalau kita tidak bisa menempatkannya dengan yang bijak, maka kita akan menjadi musibah bagi diri kita. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, di antara cara bersyukur kepada Allah SWT adalah meninggalkan maksiat. Karena kita malu. Allah SWT memberikan segalanya kepada kita.
memberikan segala yang kita butuhkan kepada kita. Allah mengizinkan kita hidup di buminya, menghirup dari udaranya, makan dari makanan yang Allah ciptakan dari hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, meminum dari air yang Allah ciptakan. Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa. Maka apakah pantas kemudian kita gunakan untuk bermaksiat kepadanya? Apakah pantas ketika seseorang diberikan kebaikan oleh orang lain, kemudian dia malah memusuhi orang tersebut? Apakah pantas? Ini antara makhluk dengan makhluk ya. Ketika ada orang berbuat baik kepada kita, kemudian malah kita memaki-maki orang tersebut, memukul orang tersebut, pantas tidak? Tidak pantas. Walillahil matsalul a'la. Demikian dengan Allah SWT. Segala sesuatu yang kita butuhkan telah kita dapatkan. Allah memberinya dengan cuma-cuma. Apakah pantas kemudian kita bermaksiat kepadanya? Tidakkah kita malu? Kita setiap hari meminta kepada Allah, ya Allah berikan aku ini, ya Allah berikan aku itu. Terus kemudian kita bermaksiat kepadanya. Tidakkah kita malu? Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Kemudian diantara bentuk syukur kita adalah mensyukuri orang-orang yang Allah jadikan mereka sebab sampainya nikmat Allah kepada kita. Jadi nikmat Allah itu kadangkala tidak langsung turun dari langit. Ya memang tidak seperti itu. Nikmat Allah melalui hamba yang lain, melalui makhluk yang lain. Allah jadikan mereka perantara. Allah jadikan mereka perantara antara dirinya dengan kita. Jadi Allah memberikan kita kenikmatan, oh ternyata melalui tangan si fulan. Si fulanlah yang mengajak kita bekerja sehingga kita bisa mencukupi kebutuhan kita. Oh si fulanlah yang memberi kita hadiah. Oh si fulanlah si fulan ini yang merupakan sebab sampainya nikmat Allah kepada kita. Maka wajib kita berterima kasih kepada mereka. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia otomatis tidak akan bersyukur kepada Allah SWT. Karena ini sudah jelas di depan mata orang ini memberikan sesuatu kepada kita. Kalau dia dengan orang yang sudah jelas-jelas di depan mata memberi, tidak bersyukur, bagaimana dia bisa bersyukur kepada Allah SWT? Jadi orang-orang yang merupakan sebab sampainya kenikmatan ini kepada kita, maka kita syukuri orang-orang tersebut. Baik. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal. Beliau mengatakan, "Inni uhibbuka ya Mu'adz, aku mencintaimu. Fala tada'anna an taqula dubura kulli salatin maktubah." Maka jangan engkau lupakan, jangan engkau tinggalkan dalam setiap kali salat fardu engkau mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, ya Allah bantulah aku ala dzikrika, untuk selalu mengingatmu, wa syukrika, untuk selalu mensyukurimu, wa husni ibadatik, untuk selalu memperbaiki ibadahku. Jadi Rasulullah berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal dan menyebutkan ini uhibbuka, supaya Mu'adz apa? Supaya Mu'adz lebih fokus lagi dengan apa yang akan diucapkan Rasulullah. Ini dalil karena aku mencintaimu ya Mu'adz, dan aku menginginkan kebaikan untuk dirimu sebagaimana aku menginginkan kebaikan untuk diriku sendiri. Maka katakan 3 doa ini dalam setiap salat fardu. Yang pertama, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu. Yang kedua, wa syukrika, untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Yang ketiga, wa husni ibadatik, untuk senantiasa memperbaiki ibadahku. 3 hal. Senantiasa mengingat Allah, senantiasa bersyukur kepadanya, senantiasa memperbaiki ibadahnya. Karena kita sadar banyak sekali aktivitas yang melalaikan. Aktivitas kita sehari-hari ini banyak sekali aktivitas yang melalaikan. Coba kalau kita ingat-ingat mulai dari kita bangun tidur, ya. Apalagi yang sudah punya anak, ya. Ini aktivitas melalaikan sekali. Jarang di antara kita ketika kita beraktivitas sambil mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena itu adalah aktivitas yang melalaikan. Maka kita meminta kepada Allah, ya Allah bantulah aku
Kalau engkau tidak membantuku, maka aku takut aku menjadi orang yang lalai. Aku takut. Bantulah aku supaya aku mengingatmu dalam setiap aktivitas. Ketika aku di rumah, ketika aku bersama istriku atau istri bersama suaminya, ketika aku bersama anak-anakku, ketika aku bersama orang tuaku, bantulah aku untuk mengingatmu ya Allah. Supaya ketika aku mengingatmu, maka aku akan lakukan sesuai dengan apa yang engkau perintahkan, dan segala yang engkau larang aku tinggalkan. Ketika aku di kantor, ya Allah bantulah aku untuk mengingatmu. Ketika aku di tempat kerja, di pasar, bantulah aku untuk mengingatmu, sehingga apa yang engkau perintahkan akan aku kerjakan, dan apa yang engkau larang akan aku tinggalkan. Muamalah haram, riba akan aku tinggalkan. Ketika kita berada di sekolah pun demikian, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu. Yang kedua, bantulah aku untuk senantiasa bersyukur kepadamu, karena aku tahu kadangkala kita tidak sadar tentang sebuah nikmat. Kadangkala kita sadar itu nikmat, namun kita susah untuk bersyukur. Maka bantulah aku. Kalau tidak, maka aku takut aku menjadi hambamu yang kufur. Orang-orang yang tidak mau bersyukur termasuk orang-orang yang kufur. Orang-orang yang tidak mau mengakui bahwasanya kenikmatan itu berasal dari Allah adalah orang yang kufur. Dan orang-orang yang mengakui namun tidak mau bersyukur kepada Allah SWT adalah orang-orang yang kufur. Aku takut termasuk orang-orang yang kufur, maka bantulah aku. Bantulah aku ya Allah. Kalau engkau tidak membantuku, maka aku takut untuk menjadi orang-orang kufur. Jadi syukur itu perlu bantuan dari Allah SWT. Orang-orang yang diberi taufik kepada Allah SWT, maka pasti akan bisa bersyukur. Jadi lisannya ini akan terbiasa dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian lisan halnya, amalnya, perbuatannya juga sudah terbiasa untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, menggunakan kenikmatan yang dia miliki yang berasal dari Allah SWT, karena semuanya berasal dari Allah, untuk ketaatan kepada Allah, dan tidak melakukan kemaksiatan, karena kemaksiatan adalah pelanggaran yang dibenci oleh Allah SWT, dan dia malu melakukan kemaksiatan. Dia malu karena segala yang dia miliki berasal dari Allah, maka tidak pantas ketika dia mengambil kenikmatan tersebut dari Allah kemudian dia bermaksiat kepadanya. Kemudian bantulah aku untuk memperbaiki ibadahku, karena aku tahu seperti apapun aku berusaha untuk menyempurnakan ibadahku, pasti di situ ada kekurangan. Entah itu dari segi sunnah-sunnah yang banyak kita tinggalkan, atau dari segi kekhusyuan. Kadangkala kita sudah melakukan ibadah yang kita yakin ibadah ini sesuai sunnah, namun ternyata hati kita belum khusyuk. Hati kita masih teringat dunia. Ketika kita sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang seharusnya kita terapkan kata kita Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Akbar sighah apa? Tafdil. Artinya tidak ada sesuatu yang besar selain Allah. Maka kita akui bahwasanya ketika tidak ada sesuatu yang besar selain Allah, berarti tidak ada sesuatu yang lebih penting bagi kita kecuali ketika kita menghadap kepada Allah. Ketika kita sudah masuk dalam sholat, tidak ada sesuatu yang lebih penting kecuali sholat. Umur duniawi tinggalkan sejenak. Sholat ini tidak lama. Sholat ini tidak lama. Kalau kita sholat dengan khusyuk, seandainya kita menjaga sunnah-sunnah sholat, maka tidak lebih dari 10 menit untuk melakukan sebuah sholat, satu sholat. 5 kali sholat mungkin maksimal adalah 1 jam. Bandingkan dengan waktu yang Allah berikan 24 jam sehari semalam. Tidak banyak. Namun kenapa kita masih memasukkan perkara dunia? Kita masih menyibukkan diri kita dengan sesuatu yang Allah tidak minta, ya, sesuatu yang fuduli, sesuatu yang mubah. Anda tidak katakan itu haram, sesuatu yang mubah, namun menyibukkan pada saat ketika kita menghadap kepada Allah. Padahal Allah telah berikan waktu yang banyak. Ini terserah kamu, gunakan waktu ini. Ternyata kita masih merasa kurang. Bahkan waktu sholat pun kita menyibukkan diri kita dengan perkara tersebut. Makanya kita minta kepada Allah, ya Allah taufik, ya Allah taufik, bantulah aku ya Allah untuk senantiasa memperbaiki ibadahku. Aku sadar ibadahku ini kurang baik. Ketika kita sudah khusyuk pun
mungkin dari segi ikhlasnya. Kadang-kala kita kurang ikhlas. Jadi sholat kalau tidak diperintahkan oleh orang tua, kita tidak sholat. Sholat kalau tidak melihat orang lain ya mengajak kita sholat, kita tidak sholat berjamaah. Kadang-kala niat kita kurang ikhlas. Atau kita memang sholat, kita rajin sholat 5 waktu, kita rajin sholat di masjid, kita menjaga rawatib, kita menjaga sholat sunnah. Namun seringkali riya menghampiri kita. Ketika kita sholat, di tengah-tengah sholat ada seseorang yang masuk ke masjid, berdiri di samping kita, maka kita perindah bacaan kita dengan niatan supaya orang tersebut kagum kepada kita. Kadang-kala niat kita rusak di tengah ibadah. Makanya kita senantiasa berdoa, ya Allah, jaga ibadahku ya Allah. Semoga aku bisa memperbaiki ibadahku terus menerus. Semoga ibadahku selalu terjaga kualitasnya. Tidak hanya kuantitas namun juga kualitasnya. Kadang-kala kita kemasukan dari sisi niat ini. Kita sudah sesuai dengan sunnah, ibadah kita sesuai dengan sunnah, ya, kita sudah khusyuk, namun kadang-kala niat ini yang dirusak. Jadi masih kemasukan riya, masih kemasukan sum'ah. Fal'iyazubillah kalau sampai kemasukan syirik. Makanya kita meminta kepada Allah ya untuk berdoa dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap amalan kita, baik itu ibadah mahdoh ataupun ibadah yang ghairu mahdoh ya. Baik itu muamalah kita dengan Allah SWT, hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, maupun hubungan kita dengan manusia, hablum minan nas. Maka kita niatkan bahwasanya ini lillahi ta'ala. Kalau ibadah jelas itu wajib. Karena kalau tidak berarti kita fal'iyazubillah berbuat syirik. Jadi ibadah itu harus ikhlas lillahi ta'ala. Namun muamalah kadang-kala kita lalai ya, kita memberi nafkah sehari-hari kepada istri tanpa kita berniat apapun. Ini banyak pahala yang lepas dari kita. Seandainya kita niatkan memberi nafkah kepada istri adalah untuk lillahi ta'ala, untuk menjalankan kewajiban Allah sebagai seorang suami, kepala rumah tangga yang wajib memberikan nafkah kepada keluarga, maka kita akan mendapatkan pahala. Namun karena kita lalai, kita tidak mendapatkan apa-apa. Berjual beli, muamalah hablum minan nas. Namun ketika kita jadikan bahwasanya jual beli ya Allah untuk mempermudah hambamu supaya bisa mendapatkan barang yang mereka inginkan, barang yang mereka butuhkan, maka kita akan mendapatkan pahala dengan niat. Jadi muamalah yang biasa kita lakukan, hablum minan nas, hubungan kita dengan makhluk yang lain, selama kita niatkan untuk mempermudah urusan mereka, supaya kita niatkan untuk mencari keridhaan Allah SWT, maka semua ini akan bernilai pahala. Jadi niat ini penting, kita perlu tekankan dalam setiap aktivitas kita, ibadah kita, dan juga muamalah kita. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fik. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, fadhil. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang bagus tentang sujud syukur. Para ulama berbeda pendapat. Jadi apakah sujud syukur itu seperti sholat atau bukan? Jadi ulama dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya sujud syukur itu seperti sholat. Jadi syaratnya kita juga harus bersuci, syaratnya menutup aurat, menghadap kiblat, kemudian sujud syukur diawali dengan takbiratul ihram, kemudian sujud dan salam. Ya, takbiratul ihram, berdiri, kemudian sujud, setelah itu salam. Ulama yang lain mengatakan tidak, sujud biasa. Bahkan boleh kita lakukan tanpa bersuci, boleh tanpa menghadap kiblat, boleh tanpa menutup aurat. Namun karena ini ibadah ya, karena ini ibadah, maka kita ambil pendapat yang pertama supaya kita mendapatkan pahala yang sempurna. Artinya ketika kadang-kala kan kita dalam posisi di mana kita tidak menutup aurat, ya misalkan dalam rumah atau dalam posisi kita tidak bersuci. Bagaimana kita mau melakukan sujud syukur? Kita pergi dulu, kita cari. Karena sujud syukur itu tidak harus sekarang. Ketika dengar anaknya lahir selamat langsung sekarang, tidak harus. Ya, jadi kita siapkan dulu, kita bersuci dulu, tutup aurat dulu, kita hadap kiblat, baru kemudian bersujud syukur. Nah, wallahu a'lam.
Tafadhol kalau ada lagi. Nah, dari ummahat. Tafadhol. Nah, jadi anak antum itu mahram dengan saudaranya dari ibunya. Itu kan adiknya dari ibu, adiknya. Dari istri antum kan ya, yang kedua yang laki-laki itu kan. Atau iya kan dari mantan istri antum. Nah, berarti saudaranya, saudara seibu. Nah, maka itu mahram. Kemudian dengan suami mantan istri Anda juga mahram. Karena itu adalah suami ibu. Mahram. Nah, barakallahu fiik. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.